Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Kinkin, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Komunikasi. Selamat malam juga buat teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang bab 6 yang berjudul pendugaan parameter. Memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teguh Ezer Fosta Pradana. Nama saya Keisha Aurelia Sabrina. Dan nama saya Intan Nur Rahma Salsabila. Untuk materi pertama, kita akan masuk ke pengertian dugaan parameter yang akan disampaikan oleh Intan. Silahkan, Intan. Terima kasih sebelumnya, Ezat. Pengertian dugaan parameter. Nah, dalam statistika inferensi ya, itu pendugaan dilakukan untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi berdasarkan informasi dari sampel yang tersedia. Nah, proses ini itu disebut sebagai pendugaan parameter. Nah, di sini ada tipe pendugaannya. Dalam statistika terdapat dua jenis pendugaan, yaitu pendugaan titik dan pendugaan selang. Pendugaan titik itu menggunakan satu nilai untuk memperkirakan parameter populasi, tetapi tidak memberikan tingkat kepastiannya. Lalu pendugaan selang memberikan tentang nilai selang kepercayaan yang mencakup parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Tingkat kepercayaan menunjukkan seberapa yakin kita terhadap hasil pendugaan dan sering dinyatakan sebagai alfa sama dengan 1 minus tingkat kepercayaan. Dalam pendugaan, nilai dari sampel digunakan sebagai pendugaan parameter populasi, seperti rata-rata sampel ditandai dengan X bar untuk memperkirakan rata-rata populasi. Simpangan baku sampel ditandai dengan S untuk memperkirakan simpangan baku populasi atau sigma. Dan untuk parameter pendugaan ini sendiri, kita akan memakai istilah-istilah penting dalam statistika, yaitu tentang peubah atau variabel, karakteristik dari objek yang diamati, lalu parameter, karakteristik numerik dari populasi, dan statistik, karakteristik numerik dari sampel. Nah, di sini kita akan nge-highlight apa itu populasi dan apa itu sampel. Sebagai ilustrasinya, itu ada quick count, seperti yang kita ketahui, quick count Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Waktu itu calonnya adalah Ahok Jarot dan Anies Sandiaga Uno. Waktu itu Ahok Jarot dapat 40,98% di quick count-nya, sementara Anies Sandi itu dapat 59,02%. Nah, dari uh, real count KPU itu sendiri atau perolehan suara sesungguhnya, itu Ahok Jarot waktu itu dapat 42,05% dan Anies Sandiaga dapat 57,95%. Nah, di sini kan ada perbedaan ya, perbedaan perhitungan dari quick count dan real count-nya. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Itu karena dari seluruh populasi seluruh pemilih pilkada diambil sampel sebagian populasi berupa suara pemilih sah dari beberapa TPS. Proses ini tuh disebut sebagai sampling. Dan dari populasi seluruh pemilih itu menghasilkan real count atau perhitungan KPU. Dari sampel menghasilkan quick count. Dan angka hasil dari real count itulah disebut sebagai parameter. Dan angka hasil quick count itu disebut sebagai statistik atau yang biasa kita sebut sebagai pendugaan. Oke, untuk selanjutnya ada pendugaan parameter rata-rata satuan populasi. Terdapat dua jenis pendugaan. Yang pertama adalah pendugaan titik. Nah, pendugaan titik untuk rata-rata populasi itu diperoleh dari rata-rata sampel. Rumusnya sebagai berikut. Lalu, yang kedua, pendugaan selang bergantung pada apakah standar deviasi populasi diketahui dan jumlah data sampel yang tersedia. Lalu, untuk tingkat kepercayaan, dia itu menunjukkan seberapa yakin kita terhadap hasil pendugaan. Lalu, untuk selang kepercayaan, dia itu rentang nilai yang kemungkinan besar mencakup parameter populasi yang sebenarnya. Lalu, jika standar deviasi populasi diketahui, tetapi rata-rata populasi tidak, maka interval kepercayaan untuk rata-rata populasi dapat ditentukan dengan dua rumus sebagai berikut, dengan keterangan X bar sama dengan rata-rata sampel, alfa sama dengan 1 dikurang tingkat kepercayaan, Z alfa per 2 sama dengan nilai Z, sigma sama dengan standar deviasi populasi, N sama dengan banyaknya anggota sampel. Lalu kita akan menentukan ukuran sampel. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menentukan ukuran sampel adalah besar kesalahan yang dapat ditolerir. Persamaannya yaitu sebagai berikut dengan keterangan N sama dengan ukuran sampel yang dibutuhkan,
E sama dengan besar kesalahan yang ditolerir, dan sigma sebagai standar deviasi populasi. Pendugaan selisih dua rata-rata. Jika perbedaan rata-rata populasi 1 dan 2 bernilai positif, maka rata-rata populasi yang satu lebih besar daripada populasi yang kedua. Begitupun sebaliknya. Namun, informasi mengenai rata-rata populasi seringkali tidak tersedia, sehingga biasanya hanya didasarkan pada perbedaan rata-rata sampel dari kedua populasi tersebut. Lalu kita akan ke pendugaan parameter proporsi. Peneliti sering menggunakan sampel untuk memperkirakan proporsi suatu kejadian dalam populasi. Misalnya, tingkat pengangguran bisa dihitung dengan membandingkan jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja atau jumlah penduduk. Jika ukuran populasi N besar, proporsi ini akan menyebar mengikuti distribusi binomial. Namun, distribusi binomial cenderung mirip dengan distribusi normal, sehingga penduga proporsi ini bisa digunakan jika N besar sehingga distribusi normal bisa dipakai dalam analisisnya. Lalu, misalkan dalam sebuah populasi binomial yang memiliki jumlah anggota sebanyak N, persentase keberhasilan sebesar P, diambil sampel sebanyak N seperti yang terlihat pada dua gambar yang ada di samping. Lalu ukuran sampel untuk menduga proporsi. Sama halnya dengan rata-rata, bila kita ingin menduga parameter proporsi, bisa diperkirakan berapa ukuran sampel minimal yang dibutuhkan dengan rumus sebagai berikut dengan keterangan N sama dengan ukuran sampel yang dibutuhkan, E sama dengan besar kesalahan yang ditolerir, P sama dengan perkiraan proporsi populasi didapat dari penelitian terdahulu kalau ada, atau dari hasil penelitian pendahuluan. Silahkan dilanjut. Selanjutnya ada pendugaan parameter ragam atau varian. Bila sampel acak berukuran N diambil dari populasi normal dengan ragam varian sebesar sigma kuadrat tetapi nilainya tidak diketahui, maka penduga titik bagi sigma kuadrat adalah S kuadrat. Ragamnya akan menyebar mengikuti distribusi Q kuadrat atau X kuadrat seperti pada gambar, dengan X kuadrat sama dengan N-1 X kuadrat per sigma kuadrat. Ada contohnya di sini dengan keterangan V sama dengan derajat bebas sama dengan N-1. Sekarang kita akan masuk ke soal-soal latihan. Silahkan, soal pertama. Yang pertama, carilah nilai yang diminta dan jelaskan artinya. A. Z 0,025. B. T 0,05,4. Next. Penjelasannya, Z 0,025 karena 0,025 berada di area kanan kurva normal, maka luas di kirinya yaitu 1 min 0,025 sama dengan 0,975. 0,975 terdapat pada baris 1,9 dan kolom 0,06. Hasilnya 1,9 ditambah 0,06 sama dengan 1,96. Yang B, T 0,05,4. 0,05 itu adalah alfa, 4 itu adalah derajat bebas V. Lihat tabel T student. Cari kolom 0,05 lalu hitung ke bawah sebanyak 4 kali sesuai derajat bebas. Jadi nilai T 0,05,4 sama dengan 2,1318 dibulatkan jadi 2,132. Next. Yang kedua, standar deviasi populasi volume air kemasan diisi oleh mesin otomatis adalah 1,8 mm. Setiap periode tertentu diadakan penelitian untuk melihat apakah ada pergeseran rata-rata volume air tersebut. Pada suatu pemeriksaan diambil 8 sampel kemasan dan diperiksa volumenya dengan hasil sebagai berikut. Nilai sigma sama dengan 1,8 mm standar deviasi, N sama dengan 8 sampel, 8 sampel sama dengan 481, 479, 482, 480, 477, 478, 481, 482. Mereka ditambahin, dibagi 8, hasilnya 3.840 dibagi 8, hasilnya 480. Alfa sama dengan 1 min 90%, 1 min 0,90 hasilnya 0,1. Z alfa per 2, alfa per 2 sama dengan 0,1 per 2 sama dengan 0,05. Z 0,05 sama dengan 1 min 0,05 hasilnya 0,95. Baris 1,16 dan kolom 0,04 hasilnya 0,9500 sama dengan 1,6 ditambah 0,04 hasilnya 1,645. Penjelasannya ada di bawah. Jadi dengan kepercayaan 90% rata-rata populasi volume air kemasan tersebut antara 478,954 mm sampai 481,046 mm. Next.
Yang ketiga, manajer pemasaran PTX ingin membuat peramalan penjualan tahun depan. Untuk diambil sampel 49 pelanggan perusahaan di daerah tersebut, dari hasil penelitian ternyata rata-rata penjualannya 60 unit atau perusahaan dan standar devisi 10 unit atau perusahaan. A. Buatlah pendugaan selang dengan tingkat 98% bagi penjualan produknya di wilayah tersebut. B. Bila ternyata ada 2.000 pelanggan di daerah itu, buatlah selang bagi total penjualan perusahaan tersebut. Next. Nah, di sini ada penjelasannya. A. X bar sama dengan 60 unit. Alpha sama dengan 1 min 98%. Sama dengan 1 min 0,98 sama dengan 0,02. Z alpha per 2 sama dengan 0,02 per 2, hasilnya 0,01. Z 0,01 sama dengan 1 min 0,01, hasilnya 0,99. Baris 2,3 dan kolom 0,03 sama dengan 0,9907, hasilnya 2,3 ditambah 0,03 sama dengan 2,33. Penjelasannya ada di bawah. Jadi pendugaan selang dengan tingkat 98% bagi penjualan produk di wilayah tersebut antara 56,673 unit sampai 63,327. Yang B, ada 2.000 perusahaan, batas bawah 56,673 dikali 2.000, hasilnya 113.346 unit. Batas atas 63,33 dikali 2.000, hasilnya 126.660 unit. Dengan tingkat kepercayaan 98%, diperkirakan total penjualan dari 2.000 perusahaan berada antara 346 unit sampai 126.660 unit. Next. Yang keempat, dilaksanakan suatu penelitian untuk menduga jumlah penumpang atau trip suatu paket wisata dengan kapasitas 60 orang. Dari pengalaman terdapat indikasi bahwa jumlah penumpang paling sepi adalah 10 orang. Dan paling banyak adalah penuh sesuai kapasitas. Jika sedang toleransi sebesar 3 orang, berapakah ukuran sampel trip yang dibutuhkan dengan tingkat kepercayaan 90%? Next. Jadi penjelasannya, menentukan ukuran sampel. Kapasitas maksimum ada 60 orang, jumlah paling sepi 10 orang, range atau selang nilai 60 min 10 hasilnya 50, selang toleransi margin of error E 3 orang, tingkat kepercayaan sama dengan 90%. Sigma sama dengan range per 4, hasilnya 50 per 4, sama dengan 12,5. Alpha 1 min 90%, sama dengan 1 min 0,90, sama dengan 0,1. Z alpha per 2 sama dengan 0,1 bagi 2 sama dengan 0,05. Z 0,05 sama dengan 1 min 0,05 hasilnya 0,95. Baris 1,16 dan kolom 0,04 sama dengan 0,9500 sama dengan 1,6 ditambah 0,04 sama dengan 1,645. Ini ada caranya. Ukuran jadi hasilnya ukurnya itu 46,97 atau 47 trip. Jadi ukuran sampel yang dibutuhkan adalah 47 trip. Next. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Seorang supervisor ingin menduga waktu yang digunakan oleh karyawan setiap ada istirahat minum kopi. Untuk itu dilakukan penelitian dan dicatat waktunya, menit, masing-masing 14, 14, 8, 12, 13, 10, 14, 10, 11, 13, 9, 10, 15, 12, dan 15. Buatlah selang dengan tingkat 95% bagi waktu minum kopi karyawan tersebut. Nah, langkah yang pertama, kita tuh harus cari rata-rata. Jumlah semua waktu sama dengan 180 menit. Kalau dibagi 15 orang, hasilnya rata-rata 12 menit. Langkah kedua, karena data kita cuma 15 orang, dan standar deviasi populasi belum diketahui, maka kita pakai distribusi T. Dengan tingkat kepercayaan 95%, artinya alfa sama dengan 0,05. Derajat bebas sama dengan N kurang 1, N-1 sama dengan 14. Dari tabel T, nilainya 2,145. Langkah ketiga, kita hitung simpangan baku sampel. Hasilnya 2,236. Langkah keempat, kita hitung standar error dengan rumus SE sama dengan 2336 per akar 15 sama dengan 0,5773. Langkah kelima, kita buat intervalnya.
rata-rata sampel 12 ditambah dan dikurang dengan nilai T yaitu 2,145 dikali standar error 0,5773. Hasilnya 12 ditambah dan dikurang 1,238. Maka diperoleh interval dari 10,762 sampai 13,238. Jadi hasilnya 10,76 menit sampai 13,24 menit. Lanjut ke nomor 6. Sebuah penelitian dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh perubahan metode pada efisiensi kerja. Untuk itu, diambil sampel acak sebanyak 13 orang karyawan, 6 diantaranya bekerja dengan metode lama, dan sisanya dengan metode baru. Hasil pencatatan waktu yang diperlukan untuk merakit dalam menit adalah metode lama 32, 37, 35, 28, 41, 44. Metode baru 35, 31, 29, 25, 34, 27, 31. Pertanyaannya adalah, buatlah selang kepercayaan 95% bagi selisih rata-rata waktu antara metode lama dan metode baru dengan asumsi ragam populasi keduanya sama. Oke, dalam penelitian ini kita ingin tahu apakah ada perbedaan waktu kerjasama antara metode lama dan metode baru. Di sini kita punya dua kelompok data. Metode lama dipakai 6 orang dengan rata-rata waktu 36,166 menit, dan metode baru dipakai 7 orang dengan rata-rata waktu 30,285 menit. Jadi selisih rata-ratanya adalah sekitar 5,881 menit. Selanjutnya, kita hitung ragam atau variasi datanya. Untuk metode lama, ragamnya 34,166, sedangkan metode baru ragamnya 12,905. Dari kedua ragam ini kita gabungkan dan diperoleh simpangan baku gabungan sebesar 4,75. Dengan tingkat kepercayaan 95% dan derajat bebas 11, nilai T yang kita pakai adalah 2,201. Setelah semua angka dimasukkan ke rumus selang kepercayaan, hasilnya adalah rata-rata waktu kerja berada antara 5 menit sampai 7 menit. Jadi kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, waktu kerja metode lama ternyata lebih lama dibanding metode baru dengan selisih sekitar 5 sampai 7 menit. Lanjut ke nomor 7. Berikut ini diberikan dua gugus sampel yang ditarik secara acak dari dua gugus populasi normal. Sampel yang pertama 38, 42, 51, 47, 38, 60, 57, 58, 32, 45. Sampel kedua 44, 49, 53, 46, 41, 47, 34, 60, 59, 63. Yang pertama, A, jika sigma 1 sama sigma 2 sama dengan 9,5, buat selang kepercayaan 95% bagi selisih rata-rata kedua populasinya. Jika sigma 1 dan sama dengan sigma 2, tetapi nilainya tidak diketahui, buat selang kepercayaan 95% bagi rata-rata populasinya. C. Seandainya kedua populasi saling tak bebas, buat selang kepercayaan 95% bagi selisih rata-ratanya. Untuk yang A, karena standar deviasi populasi sudah diketahui, yaitu 9,5, maka kita gunakan distribusi Z. Pertama kita hitung dulu rata-rata sampel pertama dan kedua. Lalu cari selisihnya yaitu min 2,8. Setelah itu kita hitung standar error dengan rumus sigma dikali akar dari 1 per N 1 ditambah 1 per N2. Hasilnya sekitar 4,25. Dengan tingkat kepercayaan 95%, kita kalikan dengan Z sebesar 1,96 sehingga margin of error-nya 8,33. Maka intervalnya menjadi min 2,8 plus minus 8,33, yaitu dari min 11,13 sampai 5,53. Untuk yang B, kalau standar deviasi populasinya tidak diketahui tetapi diasumsikan sama, maka kita gunakan distribusi T dan varians gabungan atau pooled variance. Prosesnya hampir sama, hanya saja kita hitung standar deviasi gabungan dari kedua sampel, lalu kita hitung standar errornya. Selanjutnya kita pakai nilai T sesuai derajat kebebasan. Dari perhitungan, kita dapatkan interval kepercayaan untuk selisih rata-rata sekitar min 4 sampai 2, sesuai kunci jawaban. Artinya, dengan tingkat kepercayaan 95%, selisih rata-rata sebenarnya kemungkinan berada di antara min 4 dan 2. Untuk bagian yang C, kalau kedua data dianggap berpasangan, maka kita hitung selisih masing-masing pasangan, lalu ambil rata-rata selisihnya. Hasil rata-rata selisihnya min 2,8. Setelah itu kita hitung standar deviasi dari selisih, lalu bagi dengan akar jumlah data untuk mendapatkan standar error. Dengan distribusi T untuk 9 derajat kebebasan, didapat interval min 900
9.395 sampai 3.795. Jadi pada kasus berpasangan, selisih rata-rata sebenarnya berada di rentang tersebut dengan keyakinan 95%. Oke. Untuk nomor 8, sebuah pabrik teleskop mengharapkan akan memasarkan produksinya bila standar deviasinya sudah memenuhi syarat. Sebuah teleskop dicobakan sebanyak 30 kali dan ternyata standar deviasinya 1,46. Buatlah selang kepercayaan 95% bagi varian teleskop tersebut. Oke, untuk nomor 8, dapatkan hasil N sama dengan 30, S kuadrat sama dengan 1,46, V sama dengan N-1 sama dengan 29, dan alfa sama dengan 1,0,95 sama dengan 0,05. Jadi dalam soal ini, kita itu ingin mencari selang kepercayaan 95% untuk varian teleskop. Jumlah percobaan adalah 30 kali dengan standar deviasi sampel 1,46. Jadi sehingga varian sampelnya itu sekitar 2,13. Langkah pertamanya kita itu hitung dulu hasil kali jumlah data dikurangi 1 dengan varian sampel yaitu 61,816. Kemudian kita gunakan nilai chi-square-nya dari tabel dengan derajat bebas 29. Masing-masing 45,72 untuk batas kiri dan 28,35 untuk batas kanan. Setelah perhitungan, kita dapatkan bahwa varian teleskop berada di antara 1,352 sampai 2,181. Jadi dengan tingkat keyakinan 95%, varian teleskop diperkirakan berada dalam selang tersebut. Oke, untuk yang nomor 9, seorang pemilik pabrik obat anti nyamuk semprot merek Bye-Bye ingin membandingkan dua obat anti nyamuk semprot yang diproduksinya. Untuk itu, dua ruangan dengan ukuran sama telah diisi dengan masing-masing 1.000 nyamuk hidup. Ruangan pertama disemprot anti nyamuk 1 dan ruangan kedua disemprot anti nyamuk 2. Selang waktu tertentu, ruangan diperiksa. Ternyata ruangan pertama ada 825 nyamuk yang mati dan ruangan kedua ada 760 nyamuk yang mati. Dengan 0,01, buatlah selang kepercayaan bagi selisih proporsi nyamuk yang mati. Boleh, next slide. Oke, sebelum terjadi rumus seperti ini, kita cari dulu ruang 1 dan ruang 2-nya. Ruang 1, N1-nya itu 1000 dan ruang 2 itu 1000 juga. X1-nya itu 825, sementara ruang 2 itu 760. P1-nya itu 825 dibagi 1000 sama dengan 0,825, lalu 760 per 1000 sama dengan 0,76, itu di ruang 2. Dan Q1-nya sama dengan I minus P1 sama dengan 1 minus 0,0825 sama dengan 0,175. Dan ruang 2-nya I1, I min P sama dengan 1 min 0,076 sama dengan 0,24. Penduga titiknya itu P1 minus Q1 sama dengan 0,85 dikurang 0,76 sama dengan 0,065. Lalu bisa dilihat rumus di sini, P1 minus P2 plus minus Z alfa per 2 itu akar P1 Q1 per N1 ditambah P2 Q2 per N2. Itu menghasilkan 0,065 plus minus 2,576. Akar 0,825 dikali 0,125 per 1000 ditambah 0,76 dikali 0,24 per 100. Lalu menghasilkan akar 0,000144375 ditambah 0,0001824. Menghasilkan akar 0,00326,775. Lalu di sini menghasilkan 0,065 plus minus 2,576 yaitu 0,01819191898527. Lalu menghasilkan 0,065 plus minus 0,04657. 5 lebih besar. Lalu selanjutnya P1 min P2 lebih kecil sama dengan 0,065 ditambah 0,0465 lebih besar. Lalu menghasilkan 0,01843 lebih kecil sama dengan P1 min P2 lebih kecil sama dengan 0,1115 lebih besar dikali 100 masing-masing menghasilkan 1,843% sampai 11,157%. Boleh, next slide.
Nomor 10, pemilik pabrik rokok Udang Garam beranggapan ada 60% perokok yang merupakan penggemar rokok tersebut. Sebuah penelitian di DKI mengambil sampel acak 1.000 perokok, ternyata ada 550 orang pelanggan Udang Garam. Buatlah selang kepercayaan 95% bagi perokok yang menyukai Udang Garam di DKI. Boleh, next slide. Nah, di sini X-nya itu sama dengan 550, lalu N-nya itu sama dengan 1000, dan P-nya itu X per N sama dengan 550 per 1000 sama dengan 0,55. Q-nya itu 1 minus P sama dengan 1 minus 0,55 sama dengan 0,45. Lalu selang kepercayaannya, P plus minus Z alfa per 2 akar PQ N, PQ per N. Lalu menghasilkan 0,55 plus minus 1,96 akar 0,55 dikali 0,45 lalu per 1000. Dan menghasilkan 0,55 plus minus 0,031. Lalu 0,55 dan minus 0,031 lebih kecil sama dengan P lebih kecil sama dengan 0,55 ditambah 0,031. Lalu menghasilkan 0,519 lebih kecil sama dengan P lebih kecil sama dengan 0,581. Boleh, next slide. Nomor 11, suatu dugaan sementara mengatakan setengah dari wanita yang ada di Indonesia merupakan wanita karir. Untuk membuktikan hal ini, diadakan penelitian untuk menduga proporsi wanita karir di Indonesia dengan mengharapkan kesalahan pendugaan yang bisa ditolerir hanya 0,02 dan ketelitian sebesar 95%. Berapakah ukuran sampel minimum yang dibutuhkan? Boleh, next slide. Untuk penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya seperti ini, E sama dengan 0,02, alfanya sama dengan 1, minus 0,95, yaitu sama dengan 0,05. Di sini bisa dilihat 0,05 itu per 2 sama dengan 0,025, lalu 1 minus 0,025 sama dengan 0,975, lalu menghasilkan 1,96. Dan di sini sigmanya itu 1 per 2, dan N-nya itu 2x per 2 sigma per E kuadrat, lalu menghasilkan 1,96 kali 1 per 2 per 0,202 kuadrat. Lalu next, boleh. Nah, di nomor 12, sebuah pabrik menyatakan aki produksinya rata-rata mencapai umur 3 tahun dengan standar deviasi 1 tahun. Bila 5 aki yang diperiksa secara acak berumur 1,9, 2,4, 3,0, 3,5, dan 4,2 tahun, buatlah selang kepercayaan 90% bagi varian umur aki tersebut. Boleh, next slide. Untuk penyelesaiannya, ada V sama dengan N-1 sama dengan 5 minus 1, hasilnya 4, lalu N-nya 5, dan N-nya ini 2,401, dan S-nya itu 1, lalu X kuadrat sama dengan N-1, X kuadrat per sigma, lalu N-1, S kuadrat per X kuadrat, sigma per 2 dikali V, lalu lebih kecil, sigma kuadrat, lebih kecil N1 S kuadrat per X kuadrat 1 minus sigma per 2 V. Lalu menghasilkan 4 per 9,488 lebih kecil sigma kuadrat lebih kecil 4 per 0,233. Lalu menghasilkan 0,4215 lebih kecil sigma lebih kecil 18,957. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.